Jadi kalau anak masuk ke pesantren dengan alasan biar kita tahu kabar anaknya dan sebagainya, berarti orang tua tidak percaya sepenuhnya ke para ustadz atau ustazah atau Hey guys, jangan lupa subscribe channel saya Abi Robia. Kedua, HP bisa bergaul dengan siapa saja. Jadi tidak hanya ada di lingkungan pesantren ataupun sekolah. Nah, jika anak yang pesantren atau masuk ke pondok, terus difasilitasi HP, takutnya anak akan berinteraksi dengan orang lain atau dengan orang asing. Padahal jika anak masuk ke pesantren tanpa HP, dia akan bersosialisasi dengan ustaznya, ustazah, atau dengan pengurus pesantren, atau teman-temannya, atau kakak tingkatnya yang ada di lingkungan sekitar pondok pesantren. Nah, tapi jika anak yang membawa HP, dikhawatirkan anak berinteraksi dengan orang luar. Nah, dikhawatirkannya apa? Takutnya anak terpengaruh atau dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Entah itu pergaulan yang bebas atau pengetahuan yang agak miring dan sebagainya. Tapi kalau anak tidak memfasilitasi HP, tidak difasilitasi HP berarti anak akan interaksinya full 24 jam itu dengan orang yang ada di lingkungan pesantren. Sehingga ketika anak berinteraksi dengan orang pesantren, para ustadz bakal tahu apakah ini bergaulnya dengan siapa, dekatnya sama siapa, dan sosialisasinya dengan siapa. Tapi kalau anak membawa HP, pasti anak akan bersosialisasi dengan orang yang suka chattingan sama dia, sehingga para ustadz ataupun teman-temannya tidak akan tahu dia interaksi dengan siapa, chatting sama siapa, atau pertemuan dengan siapa. Nah, yang ketiga yaitu orang tua tidak bisa mengawasi secara full. Nah, kalau anak difasilitasi dengan HP, dikhawatirkan dia bergaul dengan siapa aja. Misalkan gini, orang tua memfasilitasi HP kepada anak, tujuannya untuk komunikasi ataupun untuk ingin tahu kabar mereka gitu kan. Memang sih bagus, tapi alangkah baiknya kita bisa menanyakan ke ustaznya langsung gitu. Jadi apa-apa percaya aja sama ustaz. Kalau anak ada apa-apa, pasti ustaz juga akan melaporkan ke orang tuanya. Nah, kita bisa bertanya langsung kepada ustaznya dibandingkan kepada anaknya. Dikhawatirkan anak bersosialisasi dengan orang yang tidak baik. Karena kan seperti yang saya katakan sebelumnya, di HP itu dia bisa bersosialisasi dengan orang luar, bukan hanya di lingkungan sekitar pesantren aja. Bisa sama orang lain, ataupun bahkan orang jauh. Karena kan HP itu banyak media sosial, bisa lewat WA, Facebook, Instagram, ataupun YouTube kan. Nah, apalagi di zaman sekarang banyak kasus tentang anak yang diculik karena lewat perkenalan sosial media kan. Nah, kalau orang tua yang memfasilitasi HP bagi anak yang mondok ya, berarti orang tua tidak akan mengetahui apakah dia chattingan sama siapa, teleponan sama siapa, dan interaksi sama siapa. Tapi ketika anak full tanpa bawa HP, orang tua bisa menanyakan kepada ustadznya atau teman yang ada di kobongnya gitu kan. Anak saya dekat sama siapa, suka ngobrol sama siapa, bagaimana dia di sekolahnya atau bagaimana dia di pesantrennya. Jadi kita bisa langsung nanyakan kepada ustaznya atau teman-teman yang menurut kita bahwa temannya itu dekat dengan anak kita gitu. Jadi kita bisa mantau atau mengawasi dengan jarak jauh ya. Karena anak yang nggak bawa HP pasti bakal interaksinya dengan orang-orang yang sekitar pondok pesantren atau dengan orang-orang yang ada di sekitar dirinya gitu. Tapi kalau anak yang bawa HP, ya kita susah, baik itu ustazahnya atau teman kobongnya gitu kan, pasti tidak akan tahu karena tidak semua orang bisa mengambil atau melihat HP-nya gitu kan. Kalau kita misalkan ada temannya yang ngambil HP-nya untuk kepo-kepo gitu kan, pasti yang punya HP-nya bakal marah gitu, kayak nggak sopan gitu. Nah, menurut saya daripada anak masuk ke pesantren difasilitasi HP,
lebih baik anak belajar di sekolah yang dekat rumah ya. Kenapa? Gini loh. Jadi kalau anak masuk ke pesantren dengan alasan biar kita tahu kabar anaknya dan sebagainya, berarti orang tua tidak percaya sepenuhnya ke para ustadz atau ustazah atau pengurus yang ada di pondok pesantren. Jadi lebih mempercayai kepada anaknya. Nah, daripada kayak gitu, ke pondok pesantren anaknya difasilitasi HP, lebih baik anaknya masuk ke sekolah yang dekat rumah. Kenapa? Misalkan kalau anaknya masuk ke pesantren dengan difasilitasi HP, orang tua tidak tahu apakah anaknya belajar secara optimal atau benar-benar apakah dia belajar atau tidak, terus apakah dia benar-benar serius mengikuti pembelajaran, baik pembelajaran di sekolah ataupun pesantren. Terus orang tua juga tidak tahu apakah dia interaksi dengan bagaimana dia interaksi dengan orang sekitar, baik dengan para ustazah, para pengurusnya ataupun sesama temannya. Terus kita nggak tahu sebagai orang tuanya dia dengan chattingan sama siapa, teleponan sama siapa, terus suka ngobrol sama siapa, karena orang tua jauh dari anak, karena anak masuk di pondok pesantren. Jadi kan kita nggak tahu, tapi kalau anak nggak bawa HP, pasti kita bisa menanyakan gitu, langsung ke para ustadznya atau ke para gurunya gitu, atau ke para pengurusnya. Tapi kalau si anak masuk ke pesantren, ke sekolah kita, dengan fasilitasi HP, kita tahu si anaknya apa, anaknya bergaul dengan siapa, dia teleponan sama siapa, dia chattingan sama siapa, karena kita langsung lihat ke anaknya gitu kan. Nah, ketika anak menyimpang, kita bisa tegur langsung, itu tidak bagus dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika anak di pesantren dengan memfasilitasi HP, kita tidak bisa menegur langsung, baik itu sama ustadznya ataupun sama pengurusnya, karena ustadz dan pengurus juga belum tentu tahu dia chattingnya sama siapa, teleponan sama siapa gitu kan. Jadi bagi orang tua yang mau mendaftarkan anak ke pesantren dengan difasilitasi HP, maka orang tua harus pertimbangkan dulu ya terlebih dahulu sebelum memberikan HP. Yang pertama yaitu apakah si anak akan fokus belajarnya di pesantren ketika anak membawa HP, dan orang tua tidak khawatir bagaimana jika nanti si anaknya bawa HP itu bisa bergaul dengan bebas siapa aja, bukan hanya di lingkungan sekitar pesantren aja. Terus yang selanjutnya pasti orang tua tidak bisa mengawasi secara full karena kan jaraknya yang lumayan jauh kan. Dan yang terakhir, pertimbangan yang terakhir yaitu jika si anak bawa HP, apakah masuk ke pesantren tanpa HP atau di rumah pakai HP gitu kan. Oke, cukup sekian dari saya, and thank you for watching my video, and bye-bye. Hey guys, jangan lupa like, share, and comment.